bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Jangan main-main mengurusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan doh. Nasab bukan doh. Video cuplikan tadi adalah video ceramah Habib Rizik Syihab di Kesultanan Banten. Dalam ceramahnya Habib Rizik membahas terkait pentingnya menjaga nasab. Baiklah, tak perlu berlama-lama, mari kita simak ceramah dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ahiba'il kiram, kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan, saudara. Beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi nasab daripada Sultan Hasanuddin ini, sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu wali songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali songo yang lainnya, seluruh wali songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. Nah, kemudian saudara, sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab wali songo, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab wali songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para ratu bagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena, saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, nggak boleh sembarangan diobok-obok oleh siapapun, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ada yang protes, saudara. Habib Rizik ngapain sih ngomongin nasab? Ada apa sih urusan nasab? Kan masih banyak urusan penting daripada nasab. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, salah satu masalah mu'tabar dalam fikih dan usulnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Selain ada hifdzud din, hifdzul akal, saudara, kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya, yang berikutnya adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu adalah hifdzun nasab. Nah, kalau hifdzun nasab ini dijadikan salah satu maslahat muktabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main, saudara. Takbir, takbir. Jangan main-main mengurusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi.
Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan doh. Nasab bukan doh. Enak aja saudara, nasab nggak perlu pala lo bomenyan. Nasab punya peranan. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan, bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyatut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku, tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Ba'alwi, saudara. Takbir. Kita buktikan, saudara. Siapa bilang? Saudara, coba Habib Hamid Samsud Zahir. Samsud Zahir. Saudara, ini kitab Samsud Zahir. Siapa yang karang? Yang karang adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Ba'alawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Dia Syihabuddin al-Ba'alawi, saudara. Kitab ini, saudara, umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ba'alwi. Di sini saya bukakan, saudara. Dalam kitab ini di jilid 2. Ini yang saya bawa jilid 2, saudara. Mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 531 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten, saudara. Takbir. Takbir. Jadi kalau ada yang bilang ini Ba'alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan, bohong, fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Ba'alwi baru sekarang aja nih ngaku-ngakuin kesultanan, bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ba'alwi, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Jadi nasab ini tertulis. Nah, silakan Kiai Buya Maktab, dia ditulis Sultan paling bawah itu nasab daripada Sultan Hasanuddin, ditulis, saudara, lengkap nasabnya disebutkan terus sampai ke atas. Yang kedua, saudara, ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultanah Banten, sejarah Kesultanan Banten, saudara. Ditulis, saudara, pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf, saudara, Ba'alawi. Ini juga kitab gadim, kitab lama, saudara. Nah, di sini mari kita lihat, saudara. Di halaman 42 dituliskan di sini, saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin fi Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah fi Cirebon bin Raja Imdaduddin fi Campa dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir. Takbir. Ternyata Sultan Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia, saudara. Takbir. Takbir. Kemudian ada lagi satu risalah, saudara, yang dikarang oleh Mufti Johor, berjudul Risalatul Atraf, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini, saudara, diakui ya bahwa Wali Songo semuanya adalah marga Asmat Khan, saudara, yang merupakan keluarga Ba'alwi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir. Takbir. Nah, di sini jadi problem.
Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan Habaib aja, bukan Mbak Alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Ini orang-orang, saudara, lu pakai bantuin gua ceramah lo. Takbir! Takbir! Saya tambahkan lagi, saudara, selama ini Robito Alawiyah dengan kesultanan baik Banten ataupun Cirebon, saudara, masing-masing menjaga nasabnya. Robito tidak pernah usil dengan nasab kesultanan, dan kesultanan juga enggak pernah usil dengan nasab Robito. Kenapa? Karena Robito mencatat Ba'alwi yang di luar kesultanan, saudara, seperti Asgaf, Al-Attas, Al-Kaf, itu dicatat di Robito. Sedangkan kesultanan ini punya catatan sendiri, saudara. Enggak boleh orang luar sembarangan utak-atik main ganggu, saudara. Enggak bisa orang luar masuk dalam kesultanan main ngurangin atau tambah-tambahin nasab, enggak bisa. Sampai Robito pun enggak bisa masuk ke dalam kesultanan, saudara. Kenapa? Karena nasab dari kesultanan, saudara, baik yang putra maupun putri, baik itu bagus maupun yang ratu, semua dijaga baik-baik oleh semua nadir-nadir yang ada di tiap kesultanan. Betul? Takbir! Makanya Robito nggak bisa lancang masuk ke kesultanan. Yang kesultanan juga nggak bisa lancang masuk ke Robito. Masing-masing punya tugas, berbagi tugas, saling menghargai. Bagus tidak? Bagus tidak? Selama ini Robito sangat menghargai, saudara, yaitu keluarga besar Asmat Khan daripada keluarga besar Wadi Songo. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Asmat Khan bukan Ba'alwi, Asmat Khan bukan Duriyah, Asmat Khan bukan turun Nabi. Tidak ada, saudara. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Ba'alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul? Takbir! Nah, jadi kalau ada yang nanya, lalu Habib, apa pentingnya kita bicara nasab? Saudara, ada hifdzun nasab. Keturunan itu nasabnya harus dijaga. Saking pentingnya nasab, saudara, dijaga, saudara, sampai menjadi maslahah muktabarah. Lalu pentingnya di mana? Satu, saudara, kenapa Allah memerintahkan kita untuk hifdzun nasab? Supaya kita tidak berzina. Jangan sampai ada anak manusia yang lahir tanpa nasab akibat perbuatan zina, saudara. Maka itu nasab harus dijaga. Jangan berzina, jangan ada anak-anak lahir di luar nikah, supaya anak-anak kita semua punya nasab mulia dari hasil nikah, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Berarti nasab penting tidak? Penting tidak? Yang kedua, saudara, ada beberapa hukum Islam yang berkaitan dengan nasab. Satu, keturunan Nabi nggak boleh makan zakat, saudara. Perhatikan itu, moyang Ba'alwinya, saudara, apapun marganya termasuk Asmat Khan, nggak boleh, saudara, untuk makan zakat. Ada bab zakatnya yang bicara tentang nasab, saudara. Nggak sampai di situ. Dalam bab ghanimah, bab fai, saudara, pampasan perang, ada yang disebut khumusul khumus, di mana 1/25 dari ghanimah dan fai adalah hak daripada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa kita jalankan syariat ini kalau kita tidak kenal mana yang keluarga nabinya, saudara? Belum lagi ada urusan kafa'ah bin nikah yang sangat dijaga khususnya oleh madhab Imam Syafi'i, saudara. Bagaimana kita bisa jaga kafa'ah kalau kita tidak tahu mana yang turunan Nabi dan mana yang bukan turunan Nabi? Kira-kira jelas tidak? Jadi tahu nasab penting tidak? Penting tidak?
Bahkan kalau kita buka kitab Ahkam Sultaniyah, saudara, Quraisy didahulukan untuk memimpin dari selainnya. Ini juga urusan nasab. Nah, jadi jangan bilang nasab ini nggak penting. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Jagalah kehormatan nabimu, Nabi Muhammad, dengan menjaga daripada kehormatan keluarganya. Jadi saudara, bagaimana kita mau jalankan ini pesan kalau kita nggak tahu mana dzurriyyah, mana bukan dzurriyyah, saudara. Jadi dzurriyyah diketahui itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas gak? Jadi saya tanya, nasab penting gak? Penting gak? Yakin? Saudara, ada hewan namanya kuda. Tahu kuda? Tahu kuda? Ada orang Banten yang suka beri kuda? Ada? Coba tanya, kuda yang ada nasab sama yang gak ada nasab harganya bagaimana? Saudara, kuda yang gak ada nasab udah gede harganya 15 juta. Tapi kuda yang ada nasab harganya 150 juta, saudara. Oi, oi, kuda aja ada nasabnya, saudara. Nasabnya beda, harganya beda. Pecinta burung, tuh burung-burung juga ada yang punya nasab, saudara. Burung yang punya nasab harganya bisa miliaran. Saudara, yang nggak punya nasab palingan 50.000. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ini di burung, di kuda, di binatang, nasab berharga, saudara. Tahu-tahu nasab sultan dibilang gak ada artinya, nasab habaib dibilang gak ada artinya, nasab ba'alwi dibilang gak ada artinya. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, begitu saya mau tanya nih sekali lagi nih semua nih. Tadi sudah disampaikan oleh yaitu Majelis Agung Kesultanan Banten bahwa mulai saat ini, hari ini, kita harus hentikan perdebatan soal nasab. Setuju? Setuju? Jangan ganggu-ganggu kesultanan menjaga nasabnya, betul? Jangan ganggu-ganggu Robitoh menjaga nasabnya, betul? Takbir! Jadi kalau para tubagus mau bikin nasab, bukan ke Robitoh tempatnya, datang ke kesultanan, tahqiq dia punya nasabnya, betul atau tidak di keturunan sultan, saudara. Karena saya juga mengamanatkan kepada maktab Majelis Agung Kesultanan Banten, hati-hati, jangan sampai nanti yang bukan tubagus ngaku tubagus, nanti yang bukan ratu ngaku ratu, betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bukan hanya kesultanan, di Ba'alwi aja ada yang ngaku-ngaku, saudara. Di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ngaku jadi Haidar. Begitu ditanya orang marganya apa, marganya bin Sahab. Saya ditanya orang, Habib Rizik, emang Habib Rizik punya saudara di Sukabumi namanya Muhammad Haidar Sahab? Saya bilang itu namanya Hendra, ngebet jadi bin Sahab. Akhirnya dia bikin KTP, dia rubah namanya, dan sekarang kemana-mana ngaku Habib. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi di Ba'alwi sendiri, kepada para tubagus, para kiai yang saya hormati di sini, banyak yang ngaku-ngaku. Padahal dia palsu, dia bukan halatas ngaku halatas, bukan asegaf ngaku asegaf. Dan itu harus kita atasi, itu harus kita saring. Gak boleh kita biarkan Habib-Habib palsu, betul? Nah, belajar dari sini, saya minta Majelis Agung Kesultanan Banten betul-betul merapikan catatannya, menjaga catatannya. Jangan sampai ada orang-orang yang gak berhak untuk menjadi tubagus, untuk menjadi ratu, untuk menjadi bagian daripada keluarga Kesultanan Banten, ngaku-ngaku sebagai keturunan sultan, betul? Siap jaga nasab Sultan Hasanuddin, siap jaga kemuliaan nasab Sultan Hasanuddin. Takbir! Takbir! Jadi jangan kaget, saudara. Kalau sekarang banyak begal nasab, tahu begal nasab? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal nasab, ada. Udah gitu nantangin debat, saudara. 3 hari 3 malam siap berdebat di Kesultanan Banten, saudara. Kita kirim Habib Hanif datang kemari, dia nggak datang.
Udah gitu ngakunya Al-Bantani. Saya bilang bukan Al-Bantani itu Al-Kaburi. Takbir. Saudara, Kiai Haji itu bagus. Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani. Kiai Haji Sadari Wase Al-Bantani. Saudara, Kiai Haji Fathul Azim Al-Bantani. Saudara, tapi bin Sarman Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak loh? Jelas gak? Ada temennya nantangin Habib Bahar Baklai, diparanin ke kresek, kabur juga. Udah cocok dah Al-Kaburi. Jadi namanya begal nasab Al-Kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab, begal nasab, begal nasab. Nah sekarang saya mau tanya, mau diadu domba gak? Mau dipecah belah gak? Siap bersatu, siap jaga Kesultanan Banten, siap jaga para Tubagus, siap jaga para ratu, siap jaga para habaib, siap jaga Ba'alwi, siap bersatu.